Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman. Nama saya Leonardo Aribowo, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan eh, hasil tugas NLP tugas besar satu saya. Nah, pada Q&A kali ini saya akan menjelaskan apa itu NLP dan sebagainya. Di sini ada 20 pertanyaan yang akan saya jawab. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan NLP? NLP itu adalah bidang machine learning yang mempelajari proses pengolahan bahasa natural manusia. Karena dari NLP sendiri itu artinya Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa natural. Nah, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Nah, tantangannya itu ada typo, habis itu ada kata-kata ambigu, dan ada kata-kata yang sintaksnya salah. Yang ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Nah, penerapannya itu ada Siri, Google Assistant, sama Alexa. Selanjutnya, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Nah, kalau di NLTK sendiri, ini library yang digunakan untuk membantu kita dalam bekerja dengan teks. NLTK berguna untuk memudahkan kita melakukan pemrosesan teks seperti melakukan klasifikasi, tokenisasi, stemming, tagging, parsing, dan semantic reasoning. Nah, kalau Sastrawi sendiri adalah model library yang memodifikasi NLTK agar mampu memproses bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, apa tujuan casefolding? Tujuan dari casefolding adalah untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Nah, hanya huruf A sampai Z yang diterima. Karakter lain selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Nah, habis itu, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian bisa dianalisa. Nah, nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Nah, stop word adalah proses penghapusan kata-kata yang termasuk dalam stop list. Contoh kata-katanya yaitu dan, seperti, meskipun, jika, andai, jikalau, dan sebagainya. Selanjutnya, algoritma yang dapat digunakan untuk stemming apa algoritma yang dapat dilakukan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Algoritmanya itu adalah Sastrawi. Nah, selanjutnya, apa tujuan dari word embeddings? Nah, word embeddings adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang merepresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama atau memiliki arti semantik yang sama dan berada tidak jauh pada satu sama lain pada ruang tersebut. Nah, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Nah, arsitektur tersebut adalah model SNN yang merubah representasi kata yang merupakan kombinasi dari karakter alfanumerik menjadi sebuah vektor. Representasi vektor tersebut memiliki properti yang berhubungan terhadap kata-kata yang berkaitan melalui proses training. Arsitektur NN yang digunakan pada word2vec adalah neural network dengan hidden layer yang disebut sebagai projection layer dan di training menggunakan stochastic gradient descent dengan algoritma backpropagation. Projection layer adalah layer yang berguna untuk mapping dari kata yang ada pada konteks ke n gram ke dalam bentuk continuous vector. Kata-kata yang muncul bersamaan atau berulang kali pada konteks ke n gram memiliki tendensi atau kecenderungan untuk teraktivasi oleh beban yang sama sehingga terjadi korelasi antar kata-kata. Nah, habis itu, apa definisi dari BOW?
Nah, BOW adalah jumlah frekuensi kata dalam sebuah dokumen yang terdiri dari term frequencies, term frequency inverse. Habis itu, BOW adalah jumlah frekuensi kata dalam sebuah dokumen yang terdiri dari term frequency, habis itu term frequency inverse dokumen frequency, hingga ke n-gram. Jelaskan mengenai metode algoritma fast text. Nah, algoritma itu adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word2vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan metode yang sering digunakan untuk mengenali kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada suatu dokumen. Menggunakan n-gram untuk proses kategorisasi teks, dokumen-dokumen dengan topik utama yang sama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, walaupun terdapat kesalahan tekstual. Jelaskan contoh penerapannya. Nah, contoh penerapan dari teknik ini adalah dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa biasa. Nah, secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan ke dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah X kata. Sebagai contoh, terdapat sebuah kalimat, aku kemarin pergi ke Bandung. Jika N sama dengan 2, maka dikenal dengan bigram, di mana n-gram menjadi kemarin aku pergi, beli sepeda, pergi ke, habis itu ke Bandung. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing sendiri merupakan proses yang digunakan untuk meratakan distribusi probabilitas yang diimplikasikan oleh suatu model bahasa sehingga semua urutan kata yang masuk akal dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan. Ini seringkali melibatkan perluasan distribusi dengan mendistribusikan kembali bobot dari wilayah probabilitas tinggi ke wilayah probabilitas kecil. Selanjutnya, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Nah, jadi teknik itu adalah penghalusan aditif untuk meningkatkan probabilitas elemen yang lebih kecil. Kemungkinannya dengan untuk meningkatkan probabilitas elemen yang lebih kecil dengan meningkatkan jumlah semua elemen dalam himpunan data satu persatu. Penerapan penghalusan ini sangat penting dalam NLP karena beberapa kata mungkin memiliki probabilitas 0 atau mendekati 0, seperti kata-kata di luar kosakata. Tetapi kata-kata langka yang sama mungkin tidak memiliki nilai yang sama dalam data pengujian. Habis itu, apa yang dimaksud back off dan interpolasi? Pendekatan yang baik adalah model back off pada back off. Kita menggunakan trigram jika faktor tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back off ke jumlah n gram order agar model back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat. Maka harus diterapkan diskon kepada n gram order lebih tinggi. Nah, interpolasi linear smoothing adalah model back off yang menggabungkan trigram, bigram, dan metode unigram dengan interpolasi linear. Habis itu, jelaskan mengapa Kneserny smoothing memiliki kinerja yang baik. Nah, hal ini terjadi karena algoritmanya terinterpolasi dengan metode smoothing berkinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Nah, akar metode ini adalah discounting absolute. Apa latar belakang munculnya metode stupid back off? Nah, jadi ini ceritanya tuh, misal ada kata, hal ini adalah hal
lalu diikuti dengan keras, tetapi kata keras tidak pernah muncul dalam konteks. Hal ini akan memberikan kata keras dengan nilai sebanyak 0. Oleh karena itu, metode backoff yang melihat 1 gram agar nilai keras tidak 0, dalam kasus stupid backoff, semua nilai 0 akan dikali dengan nilai 0,4. Ya, kenapa? Karena 0,4 itu adalah angka asal yang dipilih. Ya, oleh karena itu model ini disebut stupid atau bodoh. Uh, tidak ada alasan untuk tidak ada alasan mendasar untuk memilih 0,4. Bisa aja angka lain. Selanjutnya, apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing Smoothing? Nah, teknik Good-Turing Smoothing merupakan frekuensi hitung kemunculan n-gram untuk menghitung estimasi kemungkinan maksimum suatu estimasi. Nah, kurang lebih itu saja Q&A saya. Nama saya Leonardo Aribowo dengan NIM 415 2001 0060. Sampai jumpa dan terima kasih.